Penugasan Penologi tentang remisi. Dosennya diampu oleh Bapak Dr. Samsul Fatuni SIH. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Surya dengan NIM akhiran 291. Nama aku Astra Namudensari dengan NIM akhiran 093. Nama aku Juliana Dwi Sabatini, NIM akhir 290. Aku Vinandriana dengan NIM akhir 096. Aku Karina Oktaviana dengan akhiran NIM 095. Fiat Justitia Ruat Caelum, keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang remisi. Ada yang tahu nggak remisi itu apa? Remisi merupakan pengurangan tahanan kepada seluruh narapidana yang telah berkelakuan baik serta berpartisipasi baik di dalam lapas. Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, Juliari Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia, terlibat korupsi dalam pengadaan bantuan sosial RI atau Bansos. Ia memotong per 10.000 per paket Bansos yang diperuntukkan kepada masyarakat terdampak, sehingga mengumpulkan suap hingga 17 miliar. Modus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Desember 2020 disertai barang bukti uang tunai miliaran rupiah. Juliari menyerahkan diri ke KPK dan diadili atas tuduhan korupsi. Pada Agustus 2021, ia divonis 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, serta uang pengganti 14,6 miliar. Publik mengecam keras tindakannya karena mencederai kepercayaan masyarakat di tengah krisis. Meski mendapat hukuman berat, Juliari memperoleh beberapa kali remisi selama menjalani masa tahanan. Pengurangan hukuman ini, meski sesuai aturan hukum, menuai kontroversi. Banyak pihak menilai remisi bagi pelaku korupsi seperti Juliari tidak adil, mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh kejahatannya. Kasus ini menjadi refleksi tentang perlunya reformasi dalam sistem pemberian remisi, terutama bagi kejahatan luar biasa seperti korupsi. Pertama, kita bakal bahas tentang dasar hukum remisi terlebih dahulu. Yang pertama terdapat di dalam pasal 14 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Selanjutnya terdapat di pasal 34A ayat 1 PP Nomor 99 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa narapidana kasus kejahatan luar biasa, korupsi, narkotika, terorisme hanya berhak mendapatkan remisi jika bersedia menjadi justice kolaborator. Namun, Mahkamah Agung telah membatalkan pasal 34A ayat 1 huruf A tersebut karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan remisi adalah hak semua narapidana tanpa diskriminasi, sehingga syarat untuk mendapat remisi harus menjadi justice kolaborator tidak lagi berlaku secara hukum. Saya sendiri setuju dengan pencabutan pasal 34A ayat 1 huruf A karena pasal tersebut bersifat diskriminatif kepada narapidana korupsi, narkotika, dan juga terorisme, di mana narapidana lain tidak dikenakan syarat serupa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesamaan hak dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang 1945. Alasan kedua, karena PP 99/2012 yang mengatur syarat ini juga dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban yang mengatur justice kolaborator secara berbeda dan lebih proporsional. Terakhir, pencabutan pasal ini juga mengatasi masalah over capacity di lembaga pemasyarakatan karena mempercepat proses remisi tanpa syarat tambahan yang rumit. Berdasarkan pernyataan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa syarat wajib menjadi justice kolaborator untuk memperoleh remisi sebagaimana tindak pidana khusus seperti korupsi itu sudah dihapus. MA menyatakan bahwa persyaratan menjadi justice kolaborator itu bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa remisi adalah hak semua narapidana selama memenuhi syarat administrasi dan substansi seperti berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana tertentu, dan juga membayar sejumlah denda tertentu sesuai dengan keputusan hakim. Dengan demikian, meskipun aparat penegak hukum tidak lagi membutuhkan justice kolaborator, maka narapidana tetap memiliki hak atas remisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan hak tersebut hanya dapat dicabut melalui putusan pengadilan, bukan karena status justisia kolaborator.
Syarat substantif dan syarat administratif dalam pemberian remisi bertujuan untuk memastikan bahwa remisi diberikan kepada narapidana yang benar-benar layak, yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan memenuhi kewajiban hukum serta administratif. Syarat berkelakuan baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin selama 6 bulan terakhir merupakan mekanisme untuk menilai kelayakan pemberian remisi sebagai insentif pembinaan dan pencegahan pelanggaran. Kemudian, syarat administratif seperti dokumen resmi dan bukti pembayaran denda bertujuan untuk memastikan legalitas dan keabsahan proses pemberian remisi, serta menghindari penyalahgunaan hak remisi. Dengan demikian, syarat-syarat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak narapidana, melainkan merupakan pembatasan yang sah dan proporsional dalam rangka menjalankan fungsi pemasyarakatan secara efektif dan berkeadilan. Nah, itu merupakan video singkat teman-teman dari kelompok 9 mengenai tentang remisi. Semoga video yang kita sampaikan itu memberikan sedikit atau banyak pengetahuan bagi kalian. Untuk itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya.